Jadi depan. itu adaptasi sehingga belajar jangan pernah merasa cukup. Iya, Bro. Jadi belajar dari berbagai sumber itu tentu untuk target-target yang baik ya. Apa pesan Prof nih untuk generasi muda kita supaya mereka ini punya semangat, atensi untuk bagaimana mempersiapkan diri di masa yang akan datang? Untuk doa, saya kira para generasi muda milenial yang sekarang dinamika tantangannya lebih berat dari zaman ke zaman, tentu hormat dan menghargai orang tua ini salah satu kunci penting untuk sukses. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi kita bersama pada hari ini di channel YouTube Perennial Law, adalah YouTube yang berisi tentang konten-konten edukasi hukum, kemudian memberikan inspirasi dari para tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai sosok yang bisa memberikan motivasi kepada kita. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kita semua, bagi para perennials. Ini bagi para orang yang suka melihat channel kita ini, Prof. Siap. Hari ini kita telah kedatangan tamu, sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah rektor dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih atas kedatangan Prof. Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman STMT. Terima kasih Prof atas kedatangannya di sela-sela kesibukan beliau dalam pertemuan forum rektor se-Indonesia di Kalimantan Barat, menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita semua. Ini memperlihatkan beliau ini adalah sosok yang sangat memberikan atensi perhatian terhadap generasi muda. Karena channel kita ini ya channel untuk generasi muda, Prof. Siap. Oke, baik, Prof. Untuk hari ini, Prof, mungkin mohon kiranya Prof mungkin bisa memberikan berbagai mungkin macam inspirasi yang bisa kita ambil sebagai generasi muda terhadap bagaimana perjalanan Prof hingga sampai saat ini. Karena kalau kami melihat dari biografi Prof, ini ada sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman Prof yang ini sebenarnya bisa semua menjadi motivasi bagi kita sebagai generasi muda bagaimana bisa mencapai jenjang jabatan-jabatan tertentu. Apalagi di lingkup akademik ini, saya kira rektor itu adalah jabatan tertinggi ya di tingkatan universitas, dan alhamdulillah Prof ini udah melewati semua jenjang-jenjang yang ada di dalam perguruan tinggi. Nah, mungkin Prof, sebelum mungkin Prof mencapai jabatan yang ada saat ini, bahkan saya melihat Prof ini juga adalah merupakan ketua forum rektor kerjasama perguruan tinggi wilayah Barat. Ini juga cakupannya sangat besar ini, Prof. Sebelum Prof itu mencapai jabatan-jabatan ini, mungkin Prof bisa mungkin membagikan kepada kita semua tantangan Prof selama mengikuti jenjang pendidikan. Mungkin ada hal yang terberat dan bagaimana Prof bisa menyelesaikan tantangan itu. Silakan, Prof. Siap. Terima kasih para Perennial Law Podcast ya. Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya pertama tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas undangannya untuk bersilaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi secara khusus dengan Civitas Akademika Universitas Tanjung Pura dengan keluarga besar kami di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Provinsi Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya ingin berbagi pengalaman khususnya bagi generasi muda. Iya, Bro. Pemeriksa setia Perennial Law Podcast ya, bagaimana perjuangan untuk bisa meraih cita-cita atau masa depan yang sudah dicanangkan sejak TK, SD. Saya ini kebetulan dulu anak pedagang yang modalnya tuh dari pertanian, Pak. Oh, gitu. Jadi orang tua saya dulu itu
modal untuk dagangnya menunggu hasil panen. Jadi, ini untuk dipakai anak-anaknya sekolah. Sekolah, ya. Cuma punya motivasi orang tua, pokoknya anak-anak saya jangan sampai seperti saya. Ya rupanya berat juga ya. Iya, Jadi pedagang kelas desa gitu. Biaya sekolah udah dirasakan tinggi waktu itu. Jadi dia mengamanahkan anak-anak saya harus sekolah. Dia bilang sambil bercanda tuh, kalau paha ini bisa saya jual untuk biaya sekolah, Iya. saya jual. Ini orang tua Ya yang orang tua. Di situ saya ada semacam energi positif dari semangat orang tua karena amanah. Nah itu yang membuat saya ya berupaya semaksimal apa yang bisa saya lakukan untuk berbuat baik dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun. Jadi ini tidak terlepas dari orang tua Ya, juga, Prof. jadi orang tua tuh motivasi itu termasuk doa. Saya kira para generasi muda milenial yang sekarang dinamika tantangannya lebih berat dari zaman ke zaman, tentu hormat dan menghargai orang tua ini salah satu kunci penting untuk sukses. Nah, Itu salah satu yang pertama dulu ya. Ini pemirsa yang pertama yang perlu harus kita lihat. Ternyata kunci beliau yang pertama itu dalam mencapai kesuksesan itu tidak lepas daripada peranan orang tua. Karena saya dari statement-statement orang tua, dari cara mendidik, walaupun mungkin sekali-sekali dia agak lebih melakukan pressure ya. Itu semuanya adalah dalam naungan doa yang baik-baik buat anaknya, putra-putrinya. Itu yang kami rasakan. Saya kira semua merasakan itu. Jadi itulah saya sekolah berusaha semaksimal dan untuk ukuran di desa saya waktu itu di Kota Serang, Provinsi Banten ya. Ya karena doa orang tua lebih dominan, mungkin saya juga berusaha semaksimal misalkan. Ya SD, SMP masih bisa saya lalui, bisa di jajaran atas lah gitu ya. Dan masuk SMA favorit di kota saya. Kemudian saya berkompetisi untuk memilih program studi Teknik Gas Petrokimia UI. S1-nya. Ya menurut orang susah. Sekali lagi saya yakinkan bahwa itu doa orang tua sama motivasi yang tadi itu mempermudah. Jadi passion, cita-cita itu dipermudah karena ada orang tua, walaupun dengan sumber daya modal yang terbatas, bukan konglomerat, tapi karena kekuatan doa dan motivasi, dan saya bisa langsung lolos masuk Universitas Indonesia. Padahal itu adalah merupakan salah satu jurusan yang favorit, tersulit. Tapi bisa. Nah, kemudian ini Prof. Tentu karena tadi kan Prof mengatakan bahwa ini adalah salah satu lulusan favorit, berarti tingkat persaingan tinggi. Bukan hanya persaingannya tinggi, begitupun ketika kita mengikuti proses perkuliahannya saya kira berat juga. Nah, bagaimana nih Prof bisa melewati tantangan-tantangan di dalam perkuliahan? Karena banyak juga mahasiswa ini Prof, ya mohon maaf berhenti di tengah jalan ketika proses perkuliahan karena ada masalah problem. Saya kira tidak ada mahasiswa yang tidak punya problem. Tapi bagaimana Prof ini bisa melewati tantangan yang ada ini? Saya kira dari generasi ke generasi ini punya tantangannya tersendiri ya. Jadi anak-anak di zamannya masing-masing. Kalau di zaman saya dulu sebagai anak desa dengan sumber daya modal yang terbatas, lebih dominan modal kekuatan doa dan motivasi dari orang tua. Ya, dengan motivasi diri, passion, saya harus perbaiki kualitas hidup keluarga saya. Jadi saya masuk UI itu di Teknik Gas Petrokimia dengan persaingan yang ketat. Dari 45 yang dilolos, mungkin persaingan mungkin sekitar 1:40 ya waktu itu untuk seleksi itu. Seleksinya peminatnya tinggi karena itu prodi baru dan disupport oleh Pertamina. Jadi saya urutan tuh 3 dari bawah lah. Urutan masuk tuh. Sampai pada saat hari registrasi itu kaget, ini dari Banten. Sendiri muncul. Nih pakai apa bisa masuk? Apa pakai jimat gitu. Ini kira pakai jimat gitu. Saya bilang iya. Karena orang terkejut ini Prof. Dari kamu. Saya bilang ya jimat orang tua doa tadi. Tapi saya buktikan emang tidak mudah ya dari desa ke kota besar ya. Universitas ya waktu itu mungkin terbaik ya di Indonesia sesuai namanya kan. Iya betul Prof. Lingkungannya lingkungan anak-anak menengah ke atas.
Nah, Rata-rata bawa kendaraan saya harus pakai umum. Nah, itulah yang harus dilakukan dari adaptasi. Textbook saya kan terbatas untuk bisa mengakses iya. karena Kalau dulu kan harus beli, Prof ya ya. harus beli. Nggak kayak sekarang kan online Ya. bisa kita akses semua. Jadi sekali lagi berkat doa motivasi ya diberi kemudahan untuk melakukan komunikasi human relationship dengan siapapun ya dengan niat baik. Oh, jadi harus juga membangun Ya, komunikasi ya. komunikasi dengan berbagai lapisan teman-teman dari berbagai lapisan juga strata tuh. Ada anak konglomerat, anak ini, tapi Oh, jadi semua diajarkan kita ya. dan ya menjadi sahabat-sahabat saya. Jadi mahasiswa itu jangan pilih-pilih teman, Ya, Prof ya. itu satu. Jadi kalau bisa semuanya kita buka peluang untuk komunikasi. Dan saya bisa lulus urutan ke-6 dari 45 walaupun Awal masuknya ya. 3 tahun. Jadi kelihatan jenjang Ya, peningkatannya, bisa, Prof. bisa. Ya buat motivasi yang lain lah. Iya. Saya kira sama untuk seluruh prodi punya tantangannya sendiri-sendiri. Iya. Nah, ini kan Prof, kalau kita melihat jurusan secara sepintas, ini kemungkinan kerjanya ini mungkin di bagian kilang gas dan seterusnya, atau paling tidak di Pertamina lah kira-kira. Kok bisa Prof ini tiba-tiba masuk jadi dosen? Ya, waktu itu teknik gas petrokimia disupport oleh Pertamina. Lebih banyak saya kalau teoritik itu saya pikir karena passion saya di situ ya, hobi. Jadi selesai di ruang kelas. Saya pikir susah gitu ya, mengolah crude oil jadi bensin, jadi solar gitu ya, jadi minyak itu kan susah. Tapi kok sederhana ya, cuma dilakukan di kolom distilasi perubahan dengan menggunakan temperatur yang berbeda gitu. Bisa berubah. Titik didih kan, masing-masing beda itu. Untuk membuat minyak itu. Iya, filosofinya begitu. Sudah selesai ruang kelas. Jadi kita harus juga mengasah kreativitas yang lain, koordinasi yang lain. Kemudian pada saat itu ada fasilitasi dari Pertamina, ada kursus-kursus membuat program Zuplan untuk desain kilang dan sebagainya. Itu kan ada fasilitas. Jadi saya pelajari maksimal di situ. Iya. Nah setelah itu kebetulan memang masanya pada saat itu zaman Faisal Abdau atau siapa ya di Pertamina. Iya. Biasanya tuh kelas tuh seperti otomatis direkrut. Pas zaman saya lulus itu sudah Langsung selesai, selesai Pak. Iya. Programnya. Jadi harus hunting sendiri. Ya saya sempat kerja di perusahaan kimia. Pulang kampung. Ke Banten. Banten. Iya. Pas pulang kampung di Banten, ada waktu itu Universitas Sultan Antayasa belum diambil alih oleh pemerintah. Dulu swasta. Masih swasta. BTS. Ada Yayasan Pendidikan Tinggi Krakatau Steel yang produsen baja di sana Cilegon itu membuat Yayasan Pendidikan Tinggi Krakatau Steel buat sekolah tinggi teknik. Iya, untuk support industri lah. Jadi saya bertemu sama dosen waktu itu adalah penugasan dari Krakatau Steel. Jadi dia manajer atau GM Krakatau Steel, jadiin jadi ketua jurusan. Waktu swasta. Praktikumnya harus ke ITB. Oh, ke ITB. Praktikumnya karena belum gua praktikum kimia ini jurusan kimia. Bertemu sama saya di jalan lah, lagi ada acara, saya juga udah kerja di konsultan waktu itu. Pak Fatah, Bapak orang Banten kan gitu. Iya. Udah pulang kampung aja dibantu saya desain lab gitu. Iya. Saya kalau kerjanya itu desain lab, ada dana 18 juta. Karena saya waktu itu kan kerja gitu. Udah, nanti saya buatin labnya. Itu tahun berapa, Bro? Tahun 92, 93. 94-an ya. Oh iya. Mas saya baru-baru lulus lah. Oh iya, Bro. Saya udah. Jadi akhirnya saya jadi dosen di sana, Bro. Enggak, dapat pekerjaan dulu di lab operasi teknik kimia. Iya, Bro. Saya buat sama teman-teman di sana 6 modul, diverifikasi oleh teman dari ITB. Oh, ini udah oke deh. Udah memenuhi syarat, jadi nanti nggak usah ke ITB lagi. Oh, praktikumnya di sini aja. Udah bisa. Nah, saya dipanggil sama Dirut KS. Wah, ini udah jadi, tapi nanti siapa yang koordinasi? Iya. Dipanggil, saya mau nggak jadi
dosen di sini memang gajinya tidak sebesar di BUMN. Iya. Tapi nanti saya kasih tambahan gaji yang lain dari kerjaan dari KS gitu. Oh iya, Prof. Nanti saya sekolah kan, karena saya dulu orientasi saya sekolah harus mentok walaupun orang tua saya petani gitu. Iya. Anda pulang itu saya istihara, udah saya ambil. Meskipun gajinya kecil ya. Iya, Prof. karena dijanjiin ada sekolah. Ada Iya. Jadi emang takdir. Dan Prof memang ternyata udah punya cita-cita untuk Udah, sekolah sampai sementok paling mentok. atas. Cuman harus tidak membebani orang tua. Waktu itu target cita-cita gitu Iya. karena orang tua tuh kalau ini Mau bisa dijual. bisa ya? dijual, itu yang motivasi yang. Iya, Prof. Nah, Jadi itulah asal usul kenapa saya jadi dosen. jadi dosen. Nah, kemudian setelah itu Prof jadi dosen, kemudian berubah status juga, Prof ya? Iya, diangkat jadi dosen Yayasan Pendidikan Tinggi Krakatau Steel Iya. 96 ya. Iya, Prof. 96 mengelola lab itu, Iya. langsung jadi koordinator lab, Iya. kemudian berkembang-kembang jadi sekretaris jurusan, Iya. jadi kajur Iya. lab ya. Jadi teman-temannya dari orang industri yang diangkat jadi dosen itu ya belum banyak lah. Akhirnya tahun 2001 setelah jadi provinsi Banten diambil alih universitas ini oleh pemerintah, jadi perguruan tinggi negeri bersatu dengan fakultas lain jadi Universitas Sultan Ageng TASA. Terus saya suruh milih apa tadi, mau pensiun atau kerja di tempat lain atau jadi pegawai negeri. Oh gitu. Pensiun ini ya, saya bilang pensiun saya ambil, pegawai negeri saya ambil. Jadi itu. Oh, jadi pensiun dapat saya itu saya bilang. Pensiun dari dana pensiun Krakatau Steel dapat. Oh luar biasa, dapat dua ini Prof ya. PNS saya dapat gitu. Ya rezeki doa dari orang tua itu. Itu juga lagi Prof ya. Orang tua. Oh jadi semua apa namanya dosen-dosen yang ada pada saat itu begitu dialihkan oleh Iya, suruh milih. Suruh milih. Waktu itu masih itu ya relatif tidak terlalu berat kompetisinya seperti sekarang untuk PNS ya. Iya Bro. Jadi yang masih memenuhi syarat umur dan sebagainya dan punya kompetensi tinggal dilaporkan. Langsung di. Ya kalau saya pensiunnya saya ambil dulu. Karena saya dulu dosen Yayasan Pendidikan Tinggi Krakatau Steel YPPTKS. Ya dosen. Setelah itu kan karena karir mulai dari koordinator lab, sekjen, kajur, wakil dekan. Nah, ya, ini Prof. Selanjutnya ini kan, ini kelihatan ini Prof kan jenjang-jenjang jabatan yang pernah saya lihat Prof emban di kampus ini. Pertama kepala lab, seperti tadi Prof udah sampaikan. Bahkan saya lihat ini Prof pernah menjabat sebagai wakil rektor 4 ini bidang kerjasama. Kemudian wakil rektor 1 bidang akademik. Jadi udah banyak pasti hal-hal yang berkenaan dengan dunia kampus. Bahkan Prof saya yakin udah keliling kampus di Indonesia. Nah, bagaimana Prof melihat perkembangan pendidikan saat ini di Indonesia? Ya, setiap pengambil kebijakan ya pemerintah dalam ini tentu tepat di zamannya lah gitu. Terutama terkait dengan kebijakan pendidikan ya, apapun polemik yang terjadi di masyarakat. Seolah-olah kan suka ada gium atau pendapat masyarakat ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Sebetulnya nggak begitu. Kalau setelah saya cermati masuk dalam pengamatan sekarang kan ada era Mas Nadiem Makarim dengan implementasi kampus Merdeka Belajar. Saya kira ini kebijakan yang tepat di zamannya. Kan banyak orang yang kaget ini. Jadi kan pengalaman kami itu nanti saya jelaskan kenapa saya sebut tepat di zamannya. Formula yang harus diambil model kampus Merdeka Belajar ini. Itu saya amati begitu dan saya respon kebijakan ini dengan beradaptasi, masukkan kebijakan di kampus kami untuk implementasi kampus Merdeka Belajar ini. Nah kan Prof ini kan banyak jabatan yang dilewati nih Prof. Nah tentu tiap jabatan itu juga berbeda karakter ya Prof ya. Bagaimana Prof ini bisa menyesuaikan Prof? Ini kan kalau kita lihat nih Prof kan
dari wakil rektor 1, dari Wakil rektor rektor 4 kerjasama, kemudian akademik kan berubah total Prof ya. Langsung akademik dari kerjasama yang awalnya pengembangan terus dan lain sebagainya. Bahkan setelah itu jadi rektor. Gimana ini Prof ini? Jadi tentu tadi saya bilang kalau kuliah di kampus itu selesai di ruang kelas. Tapi kompetensi tambahan lain, kecakapan komunikasi, human relationship, penguatan jaringan itu banyak kita dapatkan di aktivitas di luar kelas. Saya gini-gini juga aktif juga di himpunan, di waktu itu namanya Ikatan Mahasiswa Gas Petrokimia ya, di Badan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian juga ikut komunitas-komunitas diskusi. Bro. Dengan tokoh-tokoh. Jadi itu penguatan jaringan itu, latihan problem solving di lapangan juga dilakukan dari aktivitas-aktivitas di luar kelas itu. Saya kira saya apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang aktif ya di luar kelas dengan mengambil sisi-sisi kompetensi yang baik-baiknya ya. Itu menjadi bekal pada saat nanti didapat mandat penugasan. Itu akan menguatkan soft skill kita, Prof ya. Jadi adaptasi dari penugasan yang beragam itu relatif bisa kita lakukan dan kita belajar tidak butuh waktu lama. Misal dalam penugasan sebagai wakil rektor bidang kerjasama, perencanaan dan sistem informasi. Jadi saya waktu itu karena ini perguruan tinggi baru, saya tekadkan bahwa saya akan tempatkan jaringan saya di 5 benua. Udah target tuh. Kemudian jaringan-jaringan dulu, bekas dulu aktif di kampus dan sebagainya ada di berbagai tempat. Di Kementerian Dikbud, BPPT dan sebagainya misalnya. Itu dimaksa. Saya calling untuk bantu ini. Jadi saya menyiapkan program-program yang kerjasama yang tidak mengambil dari dana PNBP dari kampus. Dari stakeholder, dari kerjasama. Kemudian link-link itu WR4. Kalau WR1 kan bidang akademik. Akademik. Ya karena bidang akademik, karena saya passion di situ, pernah merasakan dunia pendidikan, banyak jaringan. Jadi itu lebih malah lebih humil. Kalau WR malah saya banyak jalan-jalan Pak, ke luar negeri, menikmati karena menyimpan kader-kader di saya target di 5 benua itu tercapai. Kita dapat untuk menyerap semua kelebihan di sana termasuk pengembangan kampus dengan mengambil dana loan dengan kekuatan mitra. Alhamdulillah kita dapat saya sebagai ketua tim penyusun proposal pengembangan kampus. Betul yang sekarang kita nikmati sebagai Integrated Smart Green Campus Universitas Sultan Hasanuddin dari Islamic Development Bank. EDB Prof dapat itu. Bahkan ini saya juga dapat informasi ini bahwa salah satu pencetus dan pendorong bagaimana perubahan data di Universitas Sultan Ageng Tritayasa ini adalah Prof yang mengubah bagaimana data itu manual itu menjadi data digital Prof itu luar biasa sekali dan memang sekarang zamannya sebelum menjadi WR. Sebelum menjadi WR jadi saya diminta jadi setelah dari wakil dekan teknik, kebetulan rektornya dari Sulawesi, orang teknik. Bro. Dia ingin men-shortcut kemajuan, membypass. Lompat Prof. Waktu itu. Gimana saya bilang pakai IT. Betul Prof. Akhirnya udah saya minta kamu jadi pengembangan sistem IT di kampus. Jadi saya ditunjuk sebagai kepala pusat data informasi. Luar biasa Bro. Jadi jaringan lagi, kekuatan jaringan. Jaringan lagi. Teman-teman saya yang di UI, pusat kamu yang teknik informatika ITB, saya minta bantu di UGM. Dulu kan aktif mahasiswa ya. Itu buah hasil dari kegiatan mahasiswa semua. Nggak ada di ruang kelas. Saya kan jurusan teknik petrokimia. Tapi karena kita bergaul dengan itu, akhirnya kita kembangkan sistem yang dulu bayaran konvensional ngantri di bank, sekarang sudah pakai sistem registrasi online, bayaran online, SPP online, nggak ada antrian. Pengisian KRS yang dulunya manual ditulis, sekarang pakai sistem SIAKAD. Akademik semua, mulai dari ngisi KRS, melihat nilai, absensi dan sebagainya. Saya 2007 Wemlab Hussein itu mendapatkan penugasan dari kementerian untuk short course ke University of Surrey di London tentang implementasi teknologi multimedia. Sudah belajar itu yang namanya
video conference. Iya. Yang sekarang itu 2007 saya dapat. Udah Metaverse. Udah 2007. Iya. Iya, sekarang kan mulai ribut Metaverse ya. Padahal dulu udah saya udah di Inggris sudah. Mereka menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh di 4 negara. Cina, Afrika Selatan, satu lagi di daerah Asia. Pusat di University of Surrey itu. Pakai aplikasi dulu belum Zoom ya apa. Tapi dia sudah online. Udah ada mereka ya, Bro. Yes. Nah, ini kan Prof, kalau kita melihat biasanya kan kalau orang punya kegiatan itu setinggi apapun atau bahkan ketika mereka udah terbiasa dengan kesibukan, ada titik-titik tertentu mereka jenuh, Prof. Ya. Apakah ini tidak terasa dengan Prof ini? Ya. Waduh, ini. Ya, ada. Jadi karena itu motivasi passion ya. Iya. Jadi ada variasi-variasi untuk apa sekedar jeda dari rutinitas yang menjadi pokok tugas ya. Ya saya memang mengalihkan ke membaca buku-buku yang variatif, bukan hanya buku-buku teknik bidang saya. Saya baca buku-buku apapun, termasuk buku hukum saya baca. Buku politik, buku hukum, novel. Iya, Bro. Buku ekonomi. Jadi itu salah satu. Kemudian cara untuk mengalihkan diskusi, Pak. Diskusi, ngobrol dengan berbagai sumber. Kemudian ya terakhir saya bisa juga nulis puisi, Pak. Iya. Nulis puisi. Coba nih, saya ada puisi yang nanti buat teman-teman di sini. Yang kemarin. Iya, bikin puisi. Itu gara-garanya saya kan punya jaringan teman-teman guru besar. Bulan Juni 2021 ya saya kena isoman. Oh iya, Bro. Harus isoman waktu Delta kan. Di rumah kan, tanpa gejala. Biasa gerak, ini saya ditelepon sama temen. Iya, Bro. Dari UI. Oh, sedang kegiatan. Waduh, saya lagi isoman. Udah kalau isoman ikut komunitas puisi terbesar. Untuk mengisi kejenuhan Jadi saya latihan. Kasih tahu nih hasil penelitiannya. Iya. Untuk mencegah COVID di Eropa, salah satunya pengalihan melatih otak kanan dengan nulis puisi. Ada artikelnya, Scopus. Oh iya. Makanya saya ikut. Jadi tiap Sabtu saya setoran puisi latihan. Ini dosen teknik bikin puisi. Itu. Jadi itu beberapa variasi yang bisa dilakukan lah untuk adaptasi dari kejenuhan, untuk menyegarkan kembali energi sesuai dengan penugasannya. Iya, Bro. Itu saya kira beberapa. Nah, kemudian yang terakhir ini, Prof. Karena kan Prof ini kan akan berangkat ke Jakarta, kita pun khawatir menghalangi, Prof. Apa pesan Prof nih untuk generasi muda kita supaya mereka ini punya semangat, atensi untuk bagaimana mempersiapkan diri di masa yang akan datang? Saya kira di tengah persaingan global yang saat ini yang sangat luar biasa, dan Prof udah banyak keliling dunia juga melihat apa sih yang harus kita persiapkan sebagai generasi muda di dalam proses mengenyam pendidikan di kampus ini, Prof? Ya, pertama tentu motivasi diri ya, atau istilahnya passion, Prof. Ya, passion kita kalau bidang hukum ya pastikan bahwa nanti adik-adik mahasiswa harus jadi profesional di bidang hukum. Sekarang kan hukum juga variannya banyak. Iya, Bro. Hukum laut, Bro. Hukum lingkungan, hukum industri, hukum politik. Iya. Jadi banyak orang yang mungkin dulu terbatas di klaster-klaster tertentu. Dengan dinamika sekarang ini ada klaster-klaster khusus. Yang juga mungkin orang belum siap. Nah, itu ambil tuh yang orang belum siap. Ini hukum cyber. Iya, betul, Prof. Yang kekinian. Kekinian, digital, transaksi digital. Itu. Jadi harus pintar. Jadi itu adaptasi, sehingga belajar jangan pernah merasa cukup. Iya, Prof. Jadi belajar dari berbagai sumber itu tentu untuk target-target yang baik ya, motivasinya. Dan menurut saya berikan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik versi kita dengan tujuan dan niat baik itu. Itu menurut saya jaga, pasti ini akan istilahnya mestakum itu, semesta mendukung. Semesta mendukung. Kalau kita punya niat baik tuh, udah hukumnya begitu. Jadi kan kalau keinginan, perasaan itu kan kalau dari sisi tinjauan partikel kuantum, fisika kuantum itu. Itu akan mempengaruhi suasana di sekitar sampai radius
mungkin bisa 1 kilometer gelombang partikel itu. Jadi jangan dianggap misalkan gini, kalau kita perasaannya lagi benci, susah, lagi merasa enggak, nanti ke bawah tuh suka kalau ibu-ibu masak kalau lagi dongkol tuh masakannya pasti nggak enak. Oh gitu Prof. Ada bang, karena ada gelombang. Iya itu kuantum itu perasaan terjadi, nggak kasat mata. Jadi rasa motivasi harus dijaga itu karena dia akan mempengaruhi masa depan. Wah, ini yang perlu diperhatikan generasi muda. Ada fisika kuantum, kalau saya dulu belajar itu kan ada teori Erwin Schrödinger itu ya. Iya, ada fisika kuantum. Oh, dan nggak ada ruang kosong itu, ada partikel. Oh, selalu ada. Selalu ada. Dalam bentuk yang lain. Nah, ini motivasi Saruni pada terakhir kan saya tadi udah bilang. Ya, kita akan dengarkan. Buat PC nih, judulnya nih. Ini spesial untuk kita semua, millennials ini. Khusus Civitas Akademika Untet ada sahabat saya, Pak Rektor Universitas Tanjung Pura, Prof. Garuda Wiko ya, dan keluarga besar. Ini sebelum berangkat, pas di pesawat saya, pas turun saya tulis. Iya, judulnya Jelajah Katulistiwa. Karya Fatah Sulaiman ya. Sebelum Jelajah Katulistiwa. Bismillah, bergegas tunaikan tugas, melintas cakrawala, terbang dan singgah di 0 derajat garis lintang ekuator Indonesia, Nusa Indah luas terbentang. Dari tanah Jawara, kalau Banten tanah Jawara. Tanah Jawara. Dari tanah Jawara ke tanah Katulistiwa, jelajah belantara mega hitam putih, Jawara pantang surut langka. Bersama anak-anak langit Indonesia, rindu jiwa-jiwa merdeka, bangun rumah-rumah cinta peradaban bangsa. Untukmu Indonesia, Jawara siaga karya, cinta utuh tumbuh kembang, doa-doa takkan pernah layu, ukir masa depan gemilang, Indonesia maju. 6-7 Maret 2022, Banten, Pontianak. Luar biasa. Terima kasih Prof, sangat menginspirasi sekali untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, paling tidak ada beberapa catatan mungkin yang perlu kita garis bawahi para pemirsa, bahwa pertama, ketika kita ini ingin melakukan kegiatan, jangan lupa doa dan izin kepada orang tua. Itu adalah motivasi yang sangat besar sebenarnya untuk kita. Kemudian yang kedua, harus berniat yang baik, memberikan manfaat yang banyak kepada orang. Kemudian jangan membatasi hubungan ya. Kita harus membuka peluang semua komunikasi dengan siapa saja, karena itu akan mampu mengembangkan. Dan kuliah itu bukan hanya di dalam kelas, tapi harus memperkuat soft skill kita dengan kegiatan-kegiatan. Terima kasih sekali Prof atas waktunya Prof. Mudah-mudahan Prof sampai di Banten dalam keadaan selamat. Semua sehat selalu bersama keluarga. Amin. Saya kira millennials untuk edisi kita pada hari ini cukup. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai motivasi dan membangun inspirasi kita semua supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam berkarya menuju masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga besar Universitas Tanjung Pura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.